Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sahabat kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang 5 sifat wanita yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja sifat wanita yang dibenci oleh Allah? Yang pertama adalah sifat an-nanah. Apa yang dimaksud dengan sifat an-nanah? Yang dimaksud dengan sifat an-nanah itu adalah sifat wanita yang suka mengeluh. Jadi bawaannya sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit protes, sedikit-sedikit mencelah. Nah, sehingga ini sangat dilarang oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan ada sebuah riwayat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu dahulu beliau berceramah, berkhutbah di hadapan para sahabatnya dan berkata, "Wahai para wanita, bersedekahlah kalian, karena sungguhnya wanita yang akan paling banyak mengisi neraka jahanam." Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa wanita yang paling banyak mengisi neraka jahanam?" Maka Rasulullah menjawab, karena disebabkan 2 hal. Yang pertama adalah suka mengeluh, dan yang kedua adalah tidak bersyukur terhadap pemberian dari suaminya. Sehingga mohon maaf bahwa bisa jadi seorang suami itu bekerja dengan giat, bekerja dengan baik, akan tetapi ketika istrinya tidak bersyukur dengan pemberiannya, maka bisa saja suami akan mencari cara untuk mendapatkan barang-barang, mendapatkan uang, baik itu dari barang yang haram, dari hal-hal yang haram, dikarenakan istrinya yang kurang bersyukur terhadap pemberian suaminya. Sehingga hal ini ditekankan dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah. Jadi siapa yang dikatakan musuh oleh Allah dalam Al-Quran? Jadi siapa saja, apakah itu suami ataupun istri, yang mereka ini mengajak pasangannya kepada hal-hal yang buruk, merangsang pasangannya untuk melakukan hal-hal yang buruk, maka inilah menjadi musuh yang mesti pasangan itu memberikan nasihat kepadanya untuk agar pasangannya itu bisa berubah. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, sehingga kita sebagai seorang muslim dan muslimah tentunya bahwa tidak akan lepas dari yang namanya ujian. Karena jelas Allah berfirman dalam Al-Quran pada Quran surah Al-Ankabut ayat 2. Sebagaimana Allah berfirman, "Ahasiban nasu ayyatraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun." Apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan oleh Allah ketika mereka telah mengatakan amanna, bahwa kami telah beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ujian yang datang dari Allah itu adalah bukti bahwa kita sudah siap untuk menjadi seorang muslim dan muslimat yang akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah mannana, sifat wanita yang suka mengungkit pemberiannya. Contoh, kamu berhasil gara-gara saya. Kalau bukan karena saya, mungkin kamu tidak akan berhasil, dan lain sebagainya. Maka ini sangat dicela oleh Allah. Bahkan dikatakan pahala wanita yang mengungkit-ungkit pemberiannya, maka itu akan habis. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah engkau membatalkan pahala sedekahmu bil manni, dengan mengungkit-ungkit pemberian, wal adha, dan menyakiti hati sang yang diberi. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Sehingga jika ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, maka lupakan kebaikan yang kita lakukan. Dan ketika orang lain melakukan kebaikan kepada kita, maka ingat terus kebaikannya dan jangan lupakan. Ingat sepanjang masa dan balaslah kebaikan dari orang yang memberikan kebaikan kepada kita dengan balasan yang lebih baik yang dari mereka lakukan kepada kita. Itu adalah prinsip yang mesti kita lakukan. Itu subhanallah. Kemudian yang ketiga, ada sifat wanita hannanah, yaitu wanita yang merindukan suami lain. Artinya bahwa sifat-sifat yang suka membandingkan suaminya dengan suami orang lain. Apakah dalam hal harta, ketampanan, misalnya dan lain sebagainya. Begitupun sebaliknya, seorang istri yang membandingkan suaminya dengan orang lain. Seorang suami yang membandingkan istrinya dengan orang lain. Maka ada sebuah kisah, seorang pemuda bertanya kepada seorang syekh, "Ya syekh, bagaimana sebelum aku menikah, aku melihat istriku sangat cantik. Tetapi setelah aku menikah, aku melihat wanita di luar itu lebih cantik dibandingkan istriku." Maka kata syekh, "Wahai anak muda, seandainya di luar itu adalah hewan-hewan, maka engkau akan mengatakan bahwa hewan itu lebih cantik daripada istrimu. Sehingga engkau bermasalah pada dua hal. Yang pertama adalah matamu yang tidak mampu engkau tundukkan, dan yang kedua adalah hatimu yang tidak pernah bersyukur atas pemberian Allah." Oleh karenanya, kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, dalam Al-Quran Allah memberikan panduan dan penjelasan serta himbauan kepada muslimin dan muslimat untuk menjaga pandangan matanya. Kita buka pada Quran surah An-Nur ayat 31, "Kullil mu'minina yaguddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakan Muhammad kepada orang-orang yang beriman, yaguddu min absarihim, tundukkan pandangan matamu, wa yahfadhu furujahum, dan jagalah kemaluanmu. Kemudian pada Quran surah An-Nur ayat 32 Allah berfirman untuk bagi wanita, "Wa kullil mu'minati yagdudna min absarihin wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna." Ada tiga. Yang pertama, tundukkan pandangan matamu wahai wanita. Yang kedua, jagalah kemaluanmu. Dan yang ketiga adalah wala yubdina zinatahunna, dan hendaklah para wanita tidak menampakkan perhiasannya atau auratnya, illa ma dhahara minha, kecuali apa yang dibolehkan nampak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat adalah khaddaqah, wanita yang suka memeras kantong suaminya. Sebelumnya adalah wanita yang suka memeras emosi-emosi suaminya. Maka yang keempat ini adalah wanita yang suka memeras kantong suaminya. Atau dalam bahasa lain adalah al-israf atau boros. Dalam Al-Quran, pada Quran surah Al-Isra, Allah berfirman, "Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin." Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu adalah temannya syaitan. Wa kana syaitanu lirabbihi kafura, dan adalah syaitan itu kepada Tuhannya sangatlah ingkar. Oleh karenanya berhati-hati. Sebagai orang muslim dan muslimah, kita diajarkan oleh Allah dan Rasulnya untuk tidak israf atau boros terhadap harta yang kita miliki untuk dibelanjakan. Bahkan dalam hal berwudu pun kita dilarang untuk boros terhadap air yang kita gunakan. Karena di mana-mana ada kemarau, kekeringan, maka kita menghargai apa yang Allah berikan kepada kita. Yang kelima adalah barokah, wanita-wanita yang suka bersolek untuk orang lain. Mungkin ketika di luar sana, maka dia menampilkan semua penampilan yang indah. Dia tampilkan
cincin emasnya yang besar, dia tampilkan kalung emasnya yang besar, dia tampilkan bajunya yang paling cantik agar dilihat oleh orang lain. Padahal kan sebenarnya yang dituntun dalam agama itu berpakaian yang sederhana, yang tidak israf atau berlebihan. Tentunya kalau di luar rumah kita berpenampilan baik, maka di dalam rumah juga bagi seorang wanita yang sudah menikah sangat dianjurkan berpenampilan yang menarik di hadapan suaminya. Insya Allah mudah-mudahan pernikahannya akan menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tentunya dengan menjaga 5 hal tadi bagi seorang wanita itu mesti dijauhi. Jangan sampai dilakukan atau memiliki sifat ini. Maka hindarkan dari sekarang ya. Kaum muslimin dan muslimat, mungkin hanya itu. Akhirul kalam. Wallahul musta'an walahi tiklan. Wabillahi taufiq wad da'wati wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.